Oke, balik lagi di Project Bali FM. Di sini kalian dapetin solusi terhadap hubungan dan properti. Oke, kali ini kita mau bahasin lanjutan dari kemarin ya. Cuma kali ini yang agak tricky ya, yang agak apa sih namanya? Sensitif ya. Jadi kita mau bahas nih, deketin om-om buat beli properti. Asik. Ya. Asik. Kita yang godain. Iya. Godain. Nah, ini menurut kalian gimana nih? Ini menurut kalian nih. Ini seru juga nih. Ada pernah ketemu nggak sama orang ya istilahnya dia udah menikah atau lesnya atau duda atau segala macam, dia dideketin sama ya dengar lah deketin sama ini janda entah itu masih muda, terus minta dibeliin rumah segala macam, ada gak sih? Banyak. Ya Mas sekarang dijadiin tren loh Pak. Masa? Tren kayak Ani-ani. enggak, om. Ani no. Om Simpanan yes. Apa namanya? Yang cowok tuh lebih tua dibanding yang cewek. Nikah. Oh ini udah tren ya? Udah tren banyak. Boleh jadi TikTok itu udah jadi tren itu. Kayak Banyak. om itu udah cool ya, asik. udah menjamin masa depannya dan wanita tuh baru lulus kayak melihat yang udah pasti Nggak, aja. ini Jangan kan udah lulus gitu loh. Ada loh kenalan ya. Dia tuh masih sekolah. Ya sama itu. Dibeliin iPhone. Iya betul. Dibayarin kuliah. Ya. Enggak, maksud gitu loh. Ini dari kacamata kalian ya. Iya. Yang masih muda-muda ya kan, masih muda. Maksudnya, ini kalian tuh deketin om-om itu misalnya dari pandangan kalian terhadap ya pernah kalian liatin dari teman-teman atau segala macam. Itu gimana menurut kalian dengan tren-tren seperti ini? Itu gimana sih? Prihatin dikit tapi iya. Tapi Gimana ya? gimana ya? Kayak aduh nggak bisa berword-word. Cinta tidak memandang umur. Iya, umur Tapi hanya ini angka. Iya. Nice. tapi ini kayaknya nggak ke umur tapi lebih ke dapat apa ya sama dia ya Iya, gitu. Tapi enggak ada uangnya juga mau ada kadang cewek. Masa ada? Kecuali bukan berarti harus ada uang. Nah, terus? Ada investasi dong. Kayak contohnya Lah iya rumah kan udah ada. invest- Enggak bukan uang, kan balik lagi investasi bukan tentang uang. Oh iya, Kayak terus? udah rumah udah ada, Ganteng warisan omnya. udah ada, warisan iya, tanah iya. udah ada gitu. Ujung-ujungnya kan bisa dicairin jadi uang. Iya sih. Ya bener. itu balik lagi bukan karena uang, aku bilang bukan karena uang. Udah ada warisan, udah rumah, udah ya segala macem udah. Dengan pandangan Tapi kayaknya sama ada dia. kayak udah nikah terus dia ada cewek udah tahu nih si cowoknya nikah tapi masih tetap mau gitu. Ada. Ada sih soalnya kayak entah ya nggak tahu karena mungkin si cowok ini juga kayak puber kedua. Iya Ya, kayaknya puber kedua. puber kedua. Dia udah punya istri, udah punya anak tapi beli BTN lagi di Denpasar buat pacarnya gitu. Masa? Iya. Lah, enggak, kalau cowok kan puber kedua tuh ada walaupun udah tua sih tetap ada puber dia tetap. Oh iya? Lah iya, walaupun udah kakek-kakek ada loh ya dia pasangannya masih muda, masih sekolah ada. Iya. Tapi pernah nggak? Nah sekarang pertanyaan gini, pernah nggak kalian lihat nenek-nenek dia sama anak muda? Pernah nggak? Pernah. Ada lewat di sosial media pernah. Ya, tapi jarang kan. Iya, tapi jarang. Lebih sering ke yang udah tua nyari yang bajang. Lebih ke sering ke dari cowok ke ini. Betul. Sugar mumi. cocok. Sugar mumi. Iya. Bukan bumi. Mami. Bumi ya yang itu. Yang dipelilit Ada sugar mumi. Iya. Ya, sugar mumi. Halo tante. Kenalin. Mau yang fresh kan? Nah, yang sugar mommy itu ya lebih ke berondong lah ya. Berondong semakin di depan. Berondong-berondongan gym tuh Pak. Sering dicari-cari. Loh, tapi kan berondong gym kan banyak kan boti juga ya. Gitu. Iya sih. Aduh, iya lagi. Sisi gelap lagi.
Iya, iya, iya. Kebanyakan iya, kok iya. kebanyakan gitu ya? Kenapa ya? Mungkin Justru ada yang tahu. si spek gitu kadang-kadang ya nggak semua. balik lagi. nggak semua. Cuma seringan ketemunya kayak gitu. Iya. Nah, justru yang om yang perutnya buncit lah itu yang Yang- normal. Heeh. Iya, toh. Ya lagi. Iya lagi, iya lagi. Iya lagi. Asik. Kok aduh, bener-bener sisi gelap ya. Sisi Entah itu gelap. sisi gelap atau sisi lain. Tapi Pak, ada om-om yang nyari bencong malah Pak. Nah, ini. Nah, Itu kayak menutupi nggak sih? Kayak menutupi biar nggak kelihatan selingkuh juga. bencong lebih menggatal daripada wanita. Asal kalian tahu ya. Bencong lebih menggatal. Maksudnya gimana? Bukan bencong. Iya. Bukan, maksudnya gimana tuh? Ini Iya, pengertiannya. karena balik lagi bencong tuh terlalu obses dia menjadi perempuan sejati ya. Oh, Terlalu iya, obses. Jadi dia tuh lebih lebih menggatal dan lebih berani untuk mendekati cowok gitu. Sedangkan cewek gengsinya tinggi. Balik lagi cewek gengsinya Dengan tinggi. sisi- Nah, kalau bencong itu dia dasarnya kayak sama cowok. Nggak mungkin mempunyai gengsi yang setinggi cewek, nggak bisa nyimbangin dia. Jadi lebih gatel si bencong ketimbang si cewek. Tapi berarti kalau om sama bencong bisa jadi si bencongnya dibeliin rumah tuh kan? Bisa. Bisa pasti tuh. Kayak Pasti. ngakunya pasti gini. Enggak, adik kok. Pasti tuh Oh, kayak iya. gitu. Iya, kebanyakan gitu. Apalagi Kayak atas menutupi nama banget. gitu lah. Kayak Trust menutupi trust banget gitu. biasanya. Iya. Bisa. Tapi kalian tahu ya, misalnya dalam artian pernah ketemu ya kayak gitu-gitu ya. My friend. Oh, iya. Sorry kira. Iya. Tet, gitu. biar Hi friend. nggak ada batasan untuk menonton ini. Iya. Enggak, kita kan realita di Ya, lapangan. pernah ada. Temen Iya, aku ada kayak gitu. iya. Dia bencong dan ya yang dideketin om sekelas om high quality. Aduh. Masa? Iya Pak. Ya. Cindo gitu. Boy. Wah, apalagi orang Surabaya. Masa? Yang Kuku stay di Bali. Surabaya. Iya. Aduh. Iya. Itu Iya. nyari bencong juga. Nah, dia tuh kan bencong nih Pak. Iya. Dia dimodali biar benar-benar jadi wanita yang Yang benar. ya jadi yang cantik mulai dari entah dari Tapi muka, itunya itu, gitu. nah itunya tuh gimana? Gimana? Iya. Ke Thailand dulu. Iya. Balik lagi. Jangan Apa di sini. Iya, enggak maksudnya itu dioperasi atau Oh, gimana? kalau itu nggak tahu sih. Pokoknya Tapi si bencong ini jadi ini, maksudnya jadi cantik, jadi iya gitu. jadi cantik dimodali sama om ini koko Iya. Nah, jadi dia tuh entah dari skincare, entah dari makanan, itu uang, apapun shoppingnya dia ditanggung oleh omnya sendiri. Ditanggung semua. Iya. Waduh. Bahkan sekelas tempat tinggal pun dia Udah dijalanin siapin. sama om itu. Oh, gitu. mantap. Tapi cantik banget Manjur sekarang. berarti ya. Tapi si om-omnya tuh udah nikah juga belum? Kebetulan om itu duda. Kalau udah duda sih nggak ada mah. masalah. Iya. Iya. Anaknya ganteng nggak? Enggak punya Belum punya anak. enggak punya anak. Iya. Masih aman berarti. Tapi nggak apa-apa kalau nanti ketemu yang kayak gitu, misalkan ada teman-teman yang ada kasus kayak gitu, arahin ke sini aja. Jadi kita bantu berinvestasi di sini, Iya. bantu investasi di sini. Mau beli villa kayak gimana, Iya. mau buat villa kayak gimana. Iya. Nggak selalu mahal, nggak mahal loh, dan investasi itu nggak mahal. 20-30 juta masih oke di sini. Nah, itu nanti kita bikin skemanya kayak gimana ya. Nanti teman-teman bisa berinvestasi dengan ya hanya beberapa juta dan kalian dapat impact-nya. Kalian bisa dapat pasangan juga di sini. Lalu sekalian kita investasi propertinya dapat bisa jadi dalam bentuk rumah, villa dan segala macamnya. Nah, ini bagus sekali. Ini peluang bagus. Nggak semua bisa nawarin kayak gitu. Lah kita kan memberikan solusi di tengah permasalahan sekarang. Iya, huru hara sekarang. Kan masalah di tengah masalah. Enggak. Oh iya benar. Oh iya, Membuat masalah baru di tengah masalah. Solution. Nah ini balik lagi nih. Ini masalahnya kan selama kita hidup selalu ada masalah. Nah pertanyaan satu, masalahnya masalah enak atau masalah nggak enak? Nggak enak. Nah yang kita tawarkan adalah masalah yang enak. Iya. Contoh masalah yang enak adalah kita misalkan punya pasangan, itu sebenarnya masalah yang enak sebenarnya, tapi beberapa orang membuat itu jadi nggak enak. Kenapa aku bilang masalah yang enak? Oke lah, kita kalau punya hubungan
punya pasangan selalu kita ada masalah ya, masalah selisih paham, masalah kita pemikirannya berbeda segala macam, terus masalah ya ada keuangan apa segala macam, itu kan masalah juga. Tapi sebenarnya bisa kita nikmati bersama dia. Betul. Kan? Nah cuma kalau masalah yang gak enak misalkan, ya ini jangan sampai terjadi. Misalnya dia udah punya pasangan, akhirnya nyari pasangan baru lagi tanpa seizin. Sekarang aku nanya nih, misalkan ada ya kalau mungkin ya di teman-teman muslim ya oke lah ya, misalkan misalkan dia udah punya istri satu nih, nah dia pengen punya pasangan lagi, nah itu bisa menurut kalian kalau secara poligami gitu Pak? Poligami itu sebenarnya sah-sah aja sih ya kalau di teman-teman muslim itu poligami itu sudah nggak ada masalah. Nah, cuman pertanyakan disetujui apa enggak oleh istri pertama kan itu kan direstui enggak kan gitu. Enggak direstui, gak enak jadinya. Enggak enak, malah itu masalah yang enggak enak. Betul. Kalau direstui masalah juga sebenarnya. Tapi masalah yang enak ya jadi dua. Contohnya jadi punya dua kan itu ya, valid. Nah, iya, tapi kan masalah juga tuh. Masalahnya pertama apa? Masalahnya pengeluaran lebih gede, iya, lebih gede. Si cowok menampung dua tanggung jawab kan gitu. Yang enaknya ya bisa kumpul-kumpul, cari solusi. Ya tadi cari solusi, nyari solusi ke satu orang, sekarang ke dua orang. Semakin yang satu enggak, yang ini aja dulu. Semakin banyak suara, semakin banyak jalan keluar biasanya. Benar. Iya. Tapi nggak disarankan guys ya. Ini kan bagi yang memang direstui oleh yang pertama gitu. Karena nggak semua orang tuh memang bisa punya istri dua, nggak bisa. Karena gitu loh, punya istri dua tuh sudah nggak. Ya bagi gambaranku lah ya, aku berpikiran kalau punya istri dua tuh nggak selalu bakal bagus. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena gitu loh, punya pasangan atau punya istri dua itu otomatis nggak mungkin bisa seadil-adilnya dengan keduanya. Pasti ada salah satu hal yang ya kok kamu terlalu gini, nah itu masalah. Nah tergantung balik lagi orangnya bisa nggak memanage hal seperti itu. Aduh. jadi pacar aja kalau ada yang pacar kita ngedeketin yang lain aja udah kayak aduh nggak bisa, apalagi istri nih. Lah iya contoh kayak gitu ya pasangan aja, kita pacaran aja udah kayak gimana gitu, harus ini. Nah cuman menurut aku ya yang penting kita yang satu aja sebenarnya udah cukup lah. Kita setia pada satu orang, kita jalankan sama dia bersama gitu. Itu aku pikir bagus loh. Jadi kita nggak perlu dipusingkan lagi sama banyak hal gitu lah yang bikin ruwet. Terus kalian ada masukan apa lagi nih buat yang punya pasangan kayak gitu? Saranku kalau mau lebih dari satu pasangannya minimal banget. Alpat. Minimal banget. Minimal jangan satu rumah deh. Sediain rumah lain. Oh iya, benar. Satunya bukan satu digit, melebihi. Soalnya kadang kalau cupang aja gitu dijadiin satu kresek pasti berantem gitu loh. Ya kalau mau punya istri dua, pasangan dua, punyalah 2 rumah, 3 rumah gitu. Iya. Di sini solusinya. Iya. Investasi gini. Kalian mau melebihi dari satu pasangan kalian, mari berinvestasi. Mari buatkan rumah dulu baru aja. Iya, kalian mau bikin apartemen bisa, kalian mau beli tanah bisa, investasi di kita, interior bisa juga, rumah juga bisa. Itu mau tempat tinggal dulu. Tempat tinggal dulu. Ya, rumah juga bisa juga di kita. Tapi kalau bangun rumah kan harus ada tanah. Nah, kita beli tanah dulu di kita. Kita ada tanah juga. Mau di mana? Seluruh semua semua lah itu kita handle ya. Iya. Tapi kalau tanahnya seumpama tanahnya nggak ada modal kan bisa bangunannya aja sama kita. Bisa. Kita nyediain tanahnya. Apapun bisa. Jadi gitu loh. Jadi kita lengkapi di sini masa depan. Pendapat aku gitu loh.
kita bergerak ke masa depan sekarang ya. Iya. Di tengah ekonomi yang sulit kan. Sekarang wah ada banyak pengangguran, investasi semuanya. juga yang waduh kayak Dolar gimana. makin naik. Dolar makin naik, emas makin naik, apa segala macam gitu. Yo kita sharing, sharing kita di sini, kita temuin solusi teman-teman semua di sini yang kesulitan dalam artian di mana sih berinvestasi yang paling aman. Memang sih investasi dimanapun juga memang nggak bisa kita bilang kayak di bank sekalipun sekarang kan wah Iya, ya, benar-benar. kadang Ada diblokir, trust issue banget. trust issue Iya, segala ya. macam. Sekarang di mana sih yang paling aman? Nah itu kan jadi pertanyaan, jadi momok orang selama ini kan gitu. Iya, betul. Tapi sejauh ini kita lihat properti masih lebih aman ya, jauh lebih aman dalam artian ya bisa disewakan, bisa ditinggali, bisa dalam artian jadikan investasi jangka panjang. Aku pikir sih kayak gitu ya. Jadi teman-teman, jadi nggak usah khawatir, nanti semua kalian tinggal hubungi kita dan kita akan kasihkan solusi. Kita akan sharing dan kalian ingin tahu investasi apa aja kita punya, terus kalian misalkan oke, berinvestasi dan sekalian dapat jodohnya di sini ya kita bantu semua gitu. Jadi one stop solution. Jadi Ya, semuanya di betul. sini. Oke, thank you teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya yang pasti lebih menarik lagi buat kalian, yang jadi solusi utama buat kalian. Ketemu lagi di Project Bali FM. Bye bye.